ketemu lagi dalam video kami. Kita belajar pada hari ini adalah mengenai tentang analisa teknikal dasar, ya, analisa teknikal dasar. Yang seperti yang saya pernah sampaikan bahwa untuk memprediksikan suatu mata uang atau suatu saham atau suatu pergerakan itu naik dan turun itu ada dua faktor. Mungkin pertama kita telah belajar tentang analisa fundamental dasar, itu analisa fundamental tentang berita-berita yang terjadi setiap pergerakan mata uang semua, dan juga uh, faktor yang kedua adalah analisa teknikal. Teknikal ini adalah mengenai tentang kita belajar tentang histori yang pernah terjadi di sebelumnya, dan kita merecordnya itu dalam bentuk grafik atau mungkin dalam satu bar begitu ya, atau pergerakan, dan kita akan um, memprediksikan apa yang terjadi di kemudian hari, ya, di kemudian hari, ya. Itu adalah analisa teknikal dasar, ya. Dua faktor ini adalah analisa fundamental dan teknikal yang kita akan pelajari dalam analisa pertama, yang kita katakan bahwa 2+1, yaitu ya sentimen market. Ini tidak ada dalam buku, dalam pelajaran, ya, pengalaman, ya. Oke, hari ini kita belajar tentang analisa teknikal dasar. Apa sih yang dimaksud dengan analisa teknikal dasar? Kita akan melihat bahwa adalah suatu studi yang mempelajari pergerakan pasar untuk mengenali tren atau arah dari pergerakan suatu mata uang atau stock, ya. Mempelajari pergerakan pasar, trennya naik atau turun, mata uang naik atau turun, kita harus mengambil posisi beli atau jual, kita kapan harus kita stop, kapan harus kita take profit. Itu adalah kita mempelajari tentang analisa teknikal dasar. Oke, next. Manfaat dari analisa teknikal dasar adalah yang pertama, kita dapat mengidentifikasi suatu tren dari pergerakan suatu mata uang atau stok. Kemudian yang kedua, kita dapat mengidentifikasikan entry level dan exit level. Kapan kita harus beli, kapan kita harus stop, kapan harus kita take profit. Ini adalah kita bisa kita tahulah, kita ada suatu pola yang kita harus kapan harus kita masukkan atau kita keluar, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita dengan analisa teknikal kita dapat membuat trading plan yang baik, ya. Kita bisa membuat satu kapan take profit and loss, kita harus kita cut loss. Itu yang penting dari satu analisa teknikal dasar, ya. Kemudian yang berikutnya kita dapat menyusun risk manajemen yang baik. Manajemen itu artinya bahwa kita dapat kita harus uh, loss membatasi loss exercise kita, ya. Susun risk manajemen yang baik. Kemudian yang berikutnya, tipe-tipe trader atau investor di dalam trading adalah tipe yang pertama yang berdasarkan waktu. Kita ada tiga, yaitu panjang, yang trading tentang long term gitu ya, yang cukup panjang yaitu long term, ya. Mungkin dalam posisi long term itu dia bisa mengambil satu posisi yang mungkin sebulan sekali cuman hanya satu kali, atau mungkin itu paling minim, ya. Mungkin ada juga satu posisi yang mungkin yang ngambil setahun hanya sekali, atau mungkin setahun maksimal 2 kali, gitu ya. Mungkin kalau Anda tipe-tipe yang long term itu mungkin seperti Warren Buffett, kan, George Soros, ya, mereka ya memprediksikan mata uang yang pergerakan itu dalam jangka panjang, waktu ini akan bom gitu ya. Itu tipe-tipe trader yang long term. Jangka pendek juga yang ada yang short term, kita bertransaksi dengan mungkin per minggu atau mungkin 1 bulan, mungkin entry posisi 4 sampai 6 kali gitu kan. Itu yang short term. Juga ada yang berikutnya adalah harian atau intraday atau daily. Dan kebanyakan yang itu adalah intraday atau daily. Inilah, ya, trader-trader pemula, ya, yang suka trading setiap hari. Kalau gatal gitu kan, kalau tidak di depan, kalau tidak trader itu gatal gitu kan, harus trader harus enter posisi, harus ini. Tapi
tidak mesti bahwa setiap hari harus trading, ya, tapi banyak investor yang kepingin bahwa setiap hari saya harus trading begitu kan. Saya kalau tidak trading ini rasanya sesuatu yang kurang dalam hidup ini gitu ya. Sesuatu yang kurang hari ini tuh sepertinya belum makan atau mungkin belum minum kopi gitu ya. Jadi uh, itu adalah tipe trading yang harian yang daily ya. Kemudian berdasarkan tren ada yang trader yang suka mengikuti tren ya, trennya naik beli terus, trennya turun sell terus, dan juga kalau ada melawan tren, against trend, dan tren ini cukup yang uh, tidak disarankan. Itu harus adanya orang-orang yang punya modal yang cukup besar ya, punya uh, suatu modal yang sangat panjang gitu kan. Artinya waktu trennya ini turun, dia akan beli, turun lagi dan beli lagi dan turun lagi dan beli lagi, turun dan beli lagi ya. Sifat seperti ini membutuhkan banyak margin atau banyak modal kan. Uh, jadi kalau misalnya Anda mempunyai modal yang terbatas, jangan sampai Anda tidak kuat menahan posisi Anda ya. Oke, kemudian next. Oke, terus untuk cara trader seperti saya tadi katakan adalah long term, intermediate, dan intraday. Anda bisa melihat di dalam satu ini perbandingannya. Ya long term bagaimana, hourly-nya bagaimana, dan minute-nya bagaimana. Otomatis yang grafik yang mereka akan pakai juga tipenya berbeda-beda. Mereka transaksinya juga lebih banyak yang berbeda-beda. Ada yang 1 tahun masuk cuma 2 atau 3 kali, ada juga untuk daily bisa sampai seratusan gitu per bulan. Ya, kemudian modalnya juga akan berbeda. Ya, kalau mungkin Anda punya modal yang kecil, Anda harus menggunakan yang intraday, kan? Kalau Anda mempunyai modal yang lebih besar, Anda bisa menggunakan untuk yang long term, kan? Dan otomatis kalau misalnya kita mempunyai modal yang lebih besar, kita juga pasti akan menggunakan suatu um, profit dan loss yang lebih lebih panjang begitu ya, lebih lebih long. Ya. Kita akan mengambil satu profit yang lebih banyak, otomatis dengan stop loss yang jauh yang lebih jauh, karena mungkin ini kita transaksi dengan long term ya. Jadi itu yang dibutuhkan mungkin seperti dari sektor contoh mungkin dari terkenal seperti George Soros atau Warren Buffett kan, mereka kebanyakan George Soros ya. Warren Buffett lebih banyak ke investasi di dalam bidang apa, properti dan lain-lain. Seperti George Soros, seperti itu mereka pasti akan mengambil satu transaksi mungkin sekali atau 2 kali dalam 1 tahun. Tapi mereka sewaktu mereka melihat suatu uh, momen yang cukup bagus, dia akan langsung uh, mem, membombardir begitu ya, membombardir itu, dan mereka akan dengan transaksi yang cukup besar ya. Oke, next. Inilah contoh grafiknya. Ya, saya ambil contoh grafik euro. Anda bisa melihat dalam contoh grafik ini, kalau mungkin dalam satu level seperti ini, contoh yang hitam begini, itu adalah marketnya bearish atau mungkin turun ya. Ada open position akan turun, open di atas, close di bawah. Ini adalah high low ya. Itu adalah market turun. Kalau untuk yang putih begini atau mungkin yang kosong adalah yang tipenya adalah bullish atau mungkin marketnya naik gitu ya. Open di bawah dan close di atas. Oke. Price-nya yaitu contoh ini adalah grafiknya berdasarkan untuk apa namanya tren gitu ya, di mana Anda harus beli di mana, jual di mana, seperti itu. Lihat time intraday-nya, price-nya bagaimana.
Ini contoh misalnya jikalau Anda bisa mau melakukan transaksi beli dan jual di sini dan di situ, itu yang penting Anda lakukan. Ya. Intraday, waktu grafik naik, Anda beli, waktu grafik akan melihat turun, Anda akan melakukan posisi jual dan naik. Following, ya, adalah yang tipe trading yang istilahnya follow the trend. Market naik, dia tidak mengambil posisi beli gitu ya. Like market. Kemudian 3 asumsi dasar dalam kita trading, yaitu yang pertama, market mencerminkan masa lalu, sekarang, dan dia akan merefleksikan untuk market yang ke depan. Untuk itu, kita belajar bagaimana melakukan belajar tentang teknikal, karena market yang masa lalu dia akan mencerminkan masa sekarang dan masa depan. Dan yang kedua, bahwa itu sejarah pasti terulang kembali, ya. Kalau mungkin dulu marketnya pernah mencapai berapa, dia akan mencapai berapa, sepertinya. Kemudian harga selalu bergerak dalam tren. Ada 3 asumsi dasar, kalau kita bisa melihat bahwa uh, teknikalnya seperti itu, ya. Contoh pergerakan sterling US dollar. Tipe grafik yang menggunakan yang biasa sering dipakai yaitu pertama tipe bar chart. Nah, bar chart seperti ini, ya. Nah, seperti ini adalah tipe bar chart yang dimana kalau sebelah ini seperti contoh ini mereka saya gambar aja ya. Ini mewakili satu hari, satu bar, ya. Kemudian kalau misalnya di kiri ini adalah Anda melihat seperti ini adalah posisi open, ya. Kalau ini posisi close. Jadi ini adalah market bullish, ya. Contoh yang kedua seperti ini mewakili satu hari. Ini adalah posisi open, ini posisi close, artinya marketnya bearish, ya. Ini adalah high tertinggi dan low tertinggi pada hari itu, atau mungkin menit atau tergantung Anda punya grafiknya apa yang Anda buat, ya. Kemudian adalah yang kedua yang sering dipakai dan sangat familiar yaitu candlestick, ya. Candlestick yaitu yang ini pertama yang saya lakukan bahwa inilah market bearish di mana ada yang berwarna hitam, ya. Itulah market bearish. Atau mungkin ada yang bisa berwarna kuning, kita bisa menggambar sesuai yang terserah, bisa memberikan warna sesuai apa yang Anda mau dalam meta itu, tapi biasanya itu berwarna hitam putih atau kuning dan kosong, gitu kan. Nah, untuk market yang kosong seperti ini adalah market bullish. Ya, saya kasih contoh misalnya seperti ini. Kalau market bullish, ini adalah harga bullish ya kalau marketnya kosong seperti ini. Harga terendah pada hari itu, harga tertinggi pada hari itu, harga open di sini, harga close di sini. Itu adalah bullish. Kalau bearish seperti ini yaitu harga tertinggi di sini, harga terendah di sini, harga open di sini, dan harga close di sini. Itu lagi market bearish, artinya marketnya pada saat itu turun ya, pada turun atau mungkin melemah. Kemudian yang ketiga adalah line chart. Line chart ini tidak tertata bahwa untuk close-nya dan high-nya, tapi mereka akan melihat bahwa ini untuk harga tertinggi dan harga terendah pada hari itu, ya. Tetapi akan terlihat bahwa setiap hari bahwa akan harga closing dan harga open akan terlihat. Oke. Kemudian line chart melihat menghubungkan penetapan harga, ya. Anda bisa melihat satu tren, ya. Kemudian bar chart berbentuk sebuah batang yang informasi high low close. Seperti saya tadi ceritakan, dari saya jelaskan ya. Seperti bar chart, ini adalah candlestick, ya. Kuning untuk apa namanya? Um, Kalau open di bawah dan close di atas adalah market bullish, ya. Ini adalah market bearish. Contoh dari grafik euro US dollar seperti ini.
Jenis tren atau pergerakan suatu mata uang atau stok tertentu, melihat bahwa ini adalah low, high, high low, ya. High low artinya low yang lebih tinggi daripada low yang sebelumnya, ya. High high, ya, high high bukan apa say hello gitu ya. High high adalah high yang tertinggi daripada high yang sebelumnya. High low adalah high tertinggi daripada high yang low yang sebelumnya. Oke, ini adalah tren bullish ya. Tren bullish adalah tren naik ya. Ada bergerak terus. Kemudian contoh tren up bullish ya, ini bullish seperti itu. Jelasin. Nah, tren harga bergerak turun dan tren bearish yaitu high, low, low high ya, low low ya. Market bearish harga bergerak turun. Oke. Kemudian selanjutnya contoh downtrend atau bearish seperti ini. Ya, market bergerak turun. Ini. Kemudian selanjutnya adalah market sideways atau konsolidasi, artinya market di dalam range trading ya. Range trading ya. Gerakan mata uang naik turun naik turun naik turun ya. Hingga sideways atau konsolidasi. Contoh pergerakan market sideways. Nah, ini kalau Anda masuk trader yang intraday atau mungkin daily, ini yang sangat menguntungkan Anda. Dan tinggal pasang jual di sini, stop loss di sini, ya, beli di sini, stop loss di sini, ya, jual di sini, stop loss di sini, ya, Anda akan melihat untuk pergerakan yang Anda akan menguntungkan untuk orang yang trading untuk market sideways, ya, atau mungkin intraday. Okay, next, dalam satu grafik yaitu Anda bisa melihat sideways-nya, uptrend-nya, dan downtrend-nya. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi satu tren? Kita melihat bahwa yang itu adalah analisis untuk peak and trough, ya, itu terjadi, ya. Anda bisa melihat ini Anda akan banyak melihat di dalam video-video berikutnya, ya, yaitu mungkin shoulder, double top, double bottom, dan lain-lain, ya. Seperti ini, seperti contohnya Anda akan melihat ada satu pergerakan harga, ya, punya pergerakan harga. Sudah jelas ya, trend. Contoh analisis peak and trough seperti ini. Dia mengindikasikan, waktu harga naik, bentuk double top, turun, ya. Pada waktu itu Anda bisa melihat bahwa tren ini bergerak naik, ya. Ini adalah low, ini adalah low, lower low ya, yang high low ya, high yang lebih tinggi daripada low yang sebelumnya. Itu mengidentifikasikan ada peak and trough-nya di sini, artinya market ini tidak lagi untuk kepingin untuk turun lagi, karena dia mencetak low yang lebih tinggi dari low yang sebelumnya, otomatis harga ini akan bergerak, akan menguat, ya. Ini sudah tidak kuat untuk mencetak low baru, ini dinamakan dengan peak and trough. Cukup jelas Bapak Ibu? Tidak ngerti? Harus mengerti, untuk kalau mau trading harus mengerti, ya. Kalau Anda harus belajar, karena trading ini membutuhkan Anda harus mengerti dan Anda harus tahu, dan kalau yang seperti untuk Anda profit itu tidak gampang, ya. Anda harus mengerti dan Anda tahu. Oke, next, stick and throw, ya. Melihat bahwa contoh, ya,
kalau ini nanti Anda akan belajar nanti ini namanya head and shoulder, ya. Ini shouldernya, ya. Di marketnya ini, shortnya, ini akan turunnya cukup tajam, ya. Contoh titik and pro-nya seperti ini, ya. Ya. Cukup jelas, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi ini adalah suatu analisa teknikal dasar yang kita bisa belajar dan kita bisa mengerti, ya. Ini adalah salah satu dari selain analisa fundamental, kita bisa belajar tentang historinya dan kita memprediksikan ke depannya. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Anda mungkin mau trading, Anda harus belajar dengan baik, ya, karena ini adalah analisa yang kita pakai untuk kita bisa mengerti kapan kita harus beli, kapan harus kita jual, kapan harus kita stop. Dan ini bisa memanajemen risiko Anda dengan sangat baik, ya, jika Anda disiplin. Ya. Jadi itu yang harus Anda pelajari. Nah, teknikal ini juga kita akan butuhkan untuk kita di dalam kita bertransaksi itu sangat penting. Oke? Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih telah menonton video kami. Untuk kita belajar, jangan lupa di subscribe, di like, gitu kan. Pelajaran ini kita berikan secara gratis, tapi bukan pelajaran yang murahan. Ini pelajaran yang sangat berharga, dan ini menyangkut untuk tradingnya Anda, menyangkut investasinya Anda. Jadi istilahnya pelajaran seperti ini harusnya cukup mahal, tapi Anda juga sini, jadi tidak perlu Anda membayar. Jadi jangan lupa Anda di like, Anda subscribe, Anda bisa bagikan kepada teman-teman Anda, ya. Kalau Anda tidak subscribe, tidak like, sudah dapat pelajaran gratis, sudah baru nggak mau subscribe, nggak mau like, wah, tunggu, kata Roma Irama, sungguh terlalu, ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya. Salam profit.